Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait pendataan non-ASN, di mana ada informasi mengenai tenaga honorer yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun itu dirumahkan atau diberhentikan. Dan buat rekan-rekan yang belum risum atau sudah risum, itu akan menjadi permasalahan jika yang sudah risum ya, dan tidak bisa memperbaiki datanya. Namun yang belum risum, itu masih sempat memperbaiki datanya. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun untuk yang sudah risum juga, tenang saja, admin juga sudah mendapatkan info update-nya. Agar rekan-rekan yang masa kerjanya di akunnya yang pernah diinput itu kurang dari 5 tahun bisa diperbaiki lagi. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Ini beberapa permasalahan terkait pendataan terbaru rekan-rekan ya. Ini ada riwayat kerja, ada masalah gaji, ada yang salah dalam jabatannya, ada yang bermasalah terkait SK-nya, dan juga mengenai pendidikannya. Jika rekan-rekan itu belum risum, ini masih sempat diperbaiki. Bahkan yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun masih sempat. Dan muncul pertanyaan bagaimana jika sudah risum. Nah, yang sudah risum ini kan banyak yang sudah melakukannya pada tanggal sebelum Oktober rekan-rekan ya. Kalau tidak salah di tanggal 28 September sudah ada yang melakukan risum. Nah, namun admin juga sudah mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Jadi intinya disimak saja videonya, jika ada suara-suara berisik, abaikan rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut dulu di sini mengenai siap-siap tenaga honorer di bawah 5 tahun tak diproses, ini alasannya. Nah, mengenai masa kerja, admin juga sudah mendapatkan informasi, ini informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, rekan-rekan ya. Ini diinformasikan 7 Oktober 2022 dan kita cek bersama-sama. Kabar NTT, tenaga honorer atau non-ASN yang bekerja tetapi masa kerja di bawah 5 tahun akan diberhentikan dan dirumahkan tahun depan, yaitu di tahun 2023. Pemerintah kota hanya akan memproses berkas tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang masa kerjanya di atas 5 tahun. Sementara tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang masa kerjanya masih di bawah 5 tahun tidak akan diproses, meskipun berkasnya sudah dimasukkan. Nah, ini yang kurang dari 5 tahun tidak diproses meskipun sudah diinput. Hal ini ditegaskan pejabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, usai mengikuti sidang paripurna penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan APBD Kota Ambon tahun 2022 di DPRD Senin 3 Oktober. Jadi mengenai honorer atau tenaga non-ASN masa kerjanya kurang dari 5 tahun yang tidak diproses, itu disampaikan oleh Wali Kota Ambon rekan-rekan ya. Yang diproses hanya tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang telah mengabdi 5 tahun. Di luar itu kita tidak proses. Lebih lanjut, Badbeni mengatakan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer atau tenaga non-ASN untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja termasuk pada pemerintah Kota Ambon dan disesuaikan berdasarkan aturan serta mekanismenya. Ini aturan harus diterapkan. Pegawai kontrak atau tenaga honorer ini kan dalam SK-nya itu mereka per tahun. Tidak ada 2 atau 10 tahun. Semua rata-rata 1 tahun. Dan di akhir tahun bisa diberhentikan. Itulah konsekuensi menjadi pegawai kontrak tahunan, tegas Badbeni. Dia mengaku telah sudah menginstruksikan seluruh OPD, Kepala BKD dan Sekretaris Kota Ambon untuk pastikan bahwa yang mendapatkan kuota itu adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat. Dan itu harus melalui seleksi di tingkat pusat. Semua berkasnya diinput termasuk dengan daftar gaji. Nah ini ya, daftar gaji mereka selama 5 tahun. Jadi untuk Kota Ambon itu daftar gaji mereka selama 5 tahun. Saya yakin prosesnya di sini sangat ketat. Dirinya berharap tidak akan terjadi hal seperti yang belum memenuhi syarat lalu diangkat. Jangan sampai terjadi. Kalau ada yang seperti itu, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harap Sekretaris DPRD Maluku itu. Diketahui sebanyak 1.162 kuota P3K telah disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RBRI bagi Kota Ambon. Jadi untuk Kota Ambon ada 1.162 ya kuota P3K-nya.
Dari jumlah tersebut terbagi atas dua formasi, yakni guru dan tenaga kesehatan. Kendati demikian, di Kota Ambon, kota tersebut lebih didominasi oleh guru. Tenaga pendidikan dengan jumlah kuota yang disediakan sebanyak 942 dan tenaga kesehatan sebanyak 220. Nah, mengenai masa kerja yang kurang dari 5 tahun yang tidak diproses, kita bisa lihat kembali surat edaran dari PAN RB. Nah, di sini kita bisa melihat rekan-rekan ya. Di nomor 3 ini surat 1511 yang dikeluarkan 22 Juli, ini surat terakhirnya mengenai pendataan ini. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon P3K maupun PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, dari beberapa poin ini kita bisa melihat di sini yang bisa masuk itu adalah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember, rekan-rekan ya, pada tanggal 31 Desember. Nah, artinya orang yang masuk dalam pendataan itu bisa masuk jika dia masih bekerja 1 tahun. Karena untuk ikut dalam seleksi P3K ini, peserta yang terdaftar di Dapodik meskipun kurang dari 3 tahun juga bisa. Nah, sedangkan syarat dari P3K ini ada korelasi dengan pendataannya. Artinya peserta yang masa kerjanya baru 1 tahun pun itu bisa didata karena itu memenuhi syarat untuk ikut serta dalam seleksi P3K. Seperti itu rekan-rekan ya. Pendataan pegawai non-ASN ini dimasukkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, rekan-rekan ya. Jadi jika di Kota Ambon itu tidak mendata yang kurang dari 5 tahun, berarti itu tidak sesuai dengan surat edaran dari PAN RB. Padahal ini menjadi rujukan untuk pendataan, rekan-rekan ya. Ini adalah rujukan untuk pendataan. Jadi meskipun 1 tahun bekerjanya juga bisa masuk dalam pendataan. Karena ini perihalnya adalah pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini admin mendapatkan informasinya, Bapak Ibu, bagaimana dengan data yang tanggal 30 September yang dirisum tapi datanya kurang lengkap. Nah, ini ya, kurang lengkap. Kapan dibuka untuk penambahan berkas? Nah, termasuk tadi yang masalah jabatan, masalah riwayat ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa coba cek akunnya, Bu. Kalau di daerah kami sudah bisa melakukan perbaikan. Nah, ini sudah bisa melakukan perbaikan sejak tanggal 10 Oktober. Nah, rekan-rekan ya. Jadi sudah bisa diperbaiki. Nah, kita lihat di sini. Ini yang sudah bisa melakukan perbaikan. Ini ada riwayat pekerjaan, terus ada fitur tambah riwayat pekerjaan. Sedangkan yang sudah risum itu dan instansi yang belum menyediakan fitur ini masih tampilannya seperti ini. Riwayat pekerjaan dan di bagian bawah sini kosong. Nah, jadi rekan-rekan silahkan dicek akunnya masing-masing apakah sudah ada atau belum. Terus di sini kita lihat tanggal awal kerja dan tanggal akhir kerja. Jika diinput seperti ini, maka ini terhitungnya 1 tahun. Nah, ini terhitungnya 1 tahun masa kerjanya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada juga yang mengalami masalah seperti ini, dan ini hanya masalah tanggal dan biasanya juga masalah jaringan. Silahkan direfresh Bapak Ibu ya. Jadi silahkan diperbaiki segera datanya Bapak Ibu ya. Ini waktunya tinggal 9 hari lagi karena ini berakhir 22 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.